permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam Matius 26 diceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan ia lewati boleh berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sering sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan merindukan jawaban yang datang dari Bapa. Sikap Yesus menunjukkan betapa ia dihadapkan pada keadaan yang sulit. Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang berbunyi, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Doa ini mengajarkan kita untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Mari kita lihat maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 22 disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Artinya, kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak-Nya. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga, namun ia juga dengan tegas berkata, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kembali kepada peristiwa Yesus di Taman Getsemani, setelah ia berdoa dan berkata, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi justru adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban. Namun Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa dengan tulus hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 7-8 bahwa Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dalam kisah Ayub. Kita tahu bagaimana hidup Ayub diberkati oleh Allah. Namun dalam sekejap ia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah pergumulan berat, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam prosesnya. Tapi akan tiba waktunya kita bisa berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Bapa dan dengan segenap hati, taat serta penuh ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Come and do what you want and have your way. You are all that we want, so have your way. Holy Spirit, Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, Holy Spirit, we wait on you. Terus nantikan nih. Come and do what you want and have your way and have your way. You are all that we want. You are all that we want. So have your way. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, we wait on you. Kami menantikanmu. Holy Spirit, we wait on you. Come and do what you want and have your way. You are all that we want. So have your way. Holy Spirit, Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Come and do what you want and have your way. You are all that we want, so have your way. Holy Spirit, Holy Spirit, we wait on you, God. Holy Spirit, we wait on you. Come and do what you want and have you are all that we want. Your way, wind from heaven, wind from heaven, sweep through the
Fill us again, we pray. Wind from heaven, wind from heaven, sweep through this place, sweep through this place. Lead anointing, fill us again. Mari bagi berdiri bersama-sama, katakan wind from heaven, wind from sweep through our heart, Lord, sweep through our life, God. Sweet anointing, fill us again. Wind from heaven, wind from, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, sweep through this place. Sweet anointing, fill us. Holy Spirit, Holy Spirit, we wait, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Come, come, Lord, come and do what you want, and have your way. You are all that we want. Yang sudah bisa berbahasa roh, ayo berdoa dalam bahasa roh yang kuat. Bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu. The sweet anointing, the sweet presence, the sweet anointing. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, yang mendapatkan karunia dalam berbahasa roh. Ayo terus berdoa, berdoa, berdoa dengan kata-kata yang kau mengerti. Terus menanti-nantikan Tuhan, terus menanti-nantikan Tuhan. Holy Spirit, we wait, we wait on you. Holy Spirit, we wait, we wait on you. Come and do what you want, and have your way.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait. Saya mengundang Ibu Gembala. Masuklah dalam setiap hati kami Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Holy Spirit, we wait. Holy Spirit, we wait. We wait. Come and do. Come and do what you want. And have your way. You are all that we want. So have your way. Biarlah Roh Kudus itu yang kami andalkan di tempat ini. Izinkan dia beracara pagi hari ini untuk melawat setiap kami. Buka hati kita lebar-lebar. Selesaikan segala sesuatu di hadapan Roh Kudus. Biar kita siap untuk menerima firman dan tuntunannya. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran pada hari ini. Kami percaya kami pulang tidak akan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dituntun oleh Roh Kudus. Katakan bersama-sama. Amin. Katakan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Katakan kepada Tuhan Yesus, aku siap dilawat Roh Kudus. Aku siap dilawat Roh Kudus. Kurang bareng-bareng. Aku siap dilawat Roh Kudus. Aku siap dilawat Roh Kudus. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Dengan semangat revival. Semangat revival. Amin. Amin. Disorak-sorai sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, semuanya damai sejahtera. Nah, masuk dalam bulan Februari sudah, saudara. 2026 satu bulan sudah berlalu. Apakah ada sesuatu yang baru pada kita? Harusnya ya. Karena kita di tahun yang baru, kita bertemu dengan Tuhan dengan cara dan pemulihan Tuhan yang baru. Kita terima sesuatu yang baru dari Tuhan dan memberikannya buat orang lain. Itu artinya kita ikut serta di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan. Amin. Terus amanat agung ini tidak akan berhenti-berhenti disuarakan terus. Karena ini adalah visi dan bagian daripada akhir zaman ini, saudara. Ketika Tuhan memberikan kepada gembala pembina kita, ya kita teruskan ke bawah sampai kepada semuanya. Supaya kita tahu amanat agung adalah perintah dari orang yang kita hormati, yang kita sembah, yang kita hargai, yaitu Allah kita sendiri. Bukan perintah ecek-ecek, saudara. Makanya disebutnya Great Commission. Ya, bukan perintah sembarangan. Dan itu bukan pilihan, tetapi itu keharusan dan kewajiban buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan memberikan alatnya. Alat untuk bisa menuai jiwa-jiwa, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Bukan hanya jemaat gereja, bukan hanya orang Kristen, tetapi menjadi murid Tuhan yang melakukan perintah Tuhan. Dan tentu saja kita dimulai dulu menjadi murid Tuhan. Amin. Amin. Ya, oleh karena itu ditambah hari ini adalah kita menuai jiwa-jiwa, kita menyelesaikan amanat agung di dalam revival, di dalam kebangunan rohani. Bukan kebaktian kebangunan rohani, itu KKR yang sekarang sudah boleh bilang jarang sekali ada.
Tetapi Roh Kudus itu yang nyata terus beracara melalui hidup kita masing-masing, yang itu membuat kita bersemangat, bangun rohani kita, dan kita boleh menjangkau orang lain. Amin. Nah, itu aja. Ya, jadi jangan bilang sekarang mana ya KKR kok nggak pernah ada lagi. KKR adalah kita semua. Satu persatu kita harus bangkit, kita harus mengerti bahwa Roh Allah ada dalam kita. Dan kita punya PR besar dari Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang kita jumpai. Everyone we reach. Itu visinya. Sampai akhir zaman, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin ya. Haleluya. Nah, beberapa hamba-hamba Tuhan dunia maupun dari kita juga memprediksikan kesempatan itu adalah sampai dengan 2033. Apakah akan dipercepat atau tidak kita nggak tahu. Ya, tergantung dari kita juga bagaimana kita melakukannya, menjadi alat Tuhan, ya, supaya semua orang bertelut, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya kepada Dia sungguh-sungguh di awan-awan yang permai, memerintah bersama-sama dengan Dia di atas sana. Yang ketinggalan maaf-maaf, aniaya besar. Amin. Ya, ingat itu saudara. Nah, sekarang ini kita harus kembali kepada revival terhadap diri kita masing-masing. Tidak ada yang bisa menolong kita. Kalau ada musim-musim bahaya bencana seperti yang kita lihat sekarang ini, siapa yang menolong kita, saudara? Ya, kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di sana-sana itu, mati listrik, semua tidak bisa, wifi tidak ada, mau minta pertolongan, semua orang menderita bareng-bareng, bahkan banyak yang hilang. Lalu kita mau jerit, mau minta tolong siapa? Kalau enggak kepada Allah kita, melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Makanya jangan padamkan roh itu. Revival harus terjadi dalam hidup kita masing-masing. Katakan amin. Nggak boleh loyo-loyo lagi. Nah, ya, karena banyak sekarang ini juga kita melihat sekeliling kita ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata kita, yang membawa kita untuk keluar daripada mengikuti firman Tuhan. Seperti yang kita tahu AI, apa itu? Artificial intelligence, kecerdasan bohongan, ya, artinya kecerdasan palsu yang bukan dari Allah, yang dibikin oleh manusia, itu sudah masuk merasuki setiap orang. Negara-negara apalagi yang modern-modern, ya, semua sudah bisa dilakukan oleh AI untuk berlomba untuk menggantikan manusia. Ya, seperti yang disampaikan di Wahyu 13, ya, bahwa pada akhir zaman nanti tidak bisa membeli dan menjual kecuali punya tanda di tangan kanan atau di dahi. Itu kenyataannya kita bukan menunggu itu dimasukin benar-benar di tangan kita atau di dahi kita, tapi ternyata yang ada sudah sekarang, ya, di dahi itu artinya itu saudara, pikiran-pikiran kita yang dirasuk oleh ilah-ilah zaman sekarang ini. Dan bahkan ada yang benar-benar chip itu dimasukkan ke dalam otak kita, otak manusia. Sehingga otak manusia ini sudah gak ada takut-takutnya sama, jangankan sama Tuhan, sama manusia aja gak takut. Kan terjadi segala kebrutalan, kekurang ajaran terhadap guru, terhadap orang tua, itu sudah melebihi sifat manusiawi. Itu yang dimasukkan oleh roh-roh iblis itu melalui chip. Nah, tangan apa bentuknya? Tangan ini dipakai untuk satu kehancuran, pekerjaan-pekerjaan, bisnis-bisnis yang tidak beres, yang tidak diridhoi oleh Tuhan, ya. Artinya melakukan hal-hal yang di luar Alkitabiah. Tuh. Ada yang bisa membunuh seenaknya, lalu bisnis manusia, kita tahu sekarang penjualan organ tubuh manusia itu dilakukan oleh otak dan tangannya.
Ya, jadi bentuknya chip itu bukan benar-benar chip kita tunggu ada nanti disuntikan di tangan kita, bukan. Dari sekarang sudah ada. Maka dari itu mari kita bangkit daripada tidur, daripada kelesuan kita, bahwa kita harus menang atas itu. Karena itu adalah tanda 666 itu, the beast, tanda iblis. Apa yang disimbolkan binatang, beast itu, binatang buas. Sehingga sifatnya seperti binatang buas itu, yang tidak takut dengan manusia, bahkan tidak takut dengan Allah sendiri. Waspadakan harga ini, kembalilah kepada jalan Tuhan. Nah, bulan ini adalah bulan dari tema PPD kita, BPH, yaitu kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Kita ada Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung, bangkit dan menjadi pemenang, menjadi pemurid, memuridkan orang lain, plus harus kembali kepada kasih kita yang mula-mula kepada Allah kita. Jadi kalau kita datang beribadah bagaimana dan sebagainya. Kita lihat dulu ayatnya di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Ya, kita akan baca bergantian. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 saya akan mulai dulu. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini salah satu jemaat zaman itu, zaman Yesus ya. Inilah tuh firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 2. Ya, stop dulu, jangan diganti dulu. Jadi dipuji jemaat Efesus ini ya. Aku tahu pekerjaanmu baik. Ya, kamu tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Engkau juga telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebetulnya pembohong. Ya, rasul-rasul palsu, pendusta. Lalu seterusnya, dan engkau tetap sabar. Loh, baik ya, dipuji ya. Engkau sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan, dan engkau tidak mengenal lelah, rajin semangat secara jasmania. Terus nah ini dia ya. Walaupun jemaat itu bagus gini beribadah oke. Kalau sekarang kita terjemahkan ya, ibadah rajin, memberikan persembahan, persepuluhan bahkan, wasulung bahkan ya, semuanya menghindari kejahatan dan lain-lainnya, tapi ternyata hatinya tidak mendekat, tidak satu dengan Tuhan. Kita bisa melakukan semua kerajinan itu, tetapi dengan hati yang loyo, saudara. Dengan hati yang ya tawar. Tuh ya, aku mencela kamu karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kasih semula terutama kepada Yesus, kepada Allah kita. Coba kita cek sekarang, kita ibadah untuk apa? Kita memberi untuk apa? Kita menolong orang untuk apa? Kembali kita pulihkan itu. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Oleh karena itu bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, tadi semuanya bagus-bagus, tetapi ada yang Tuhan tidak mau. Bertobat, kembali pulih, fokus kepada siapa yang kita sembah. Sebab kalau tidak bertobat, kaki dian itu akan diambil. Apa itu kaki dian? Yaitu simbol untuk kita mendapatkan api itu.
penyembahan kita, persembahan kita kepada Tuhan padam. Tidak ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Kalau itu padam, kita mau berdoa kayak apapun, tetap hati tetap galau. Kantong tetap kosong. Bete tetap bete. Ya. Apa tuh? Selingkuh tetap selingkuh. Karena hubungan dengan Allah ini sepertinya sudah tidak ada gregetnya kita saudara. Nah ini hati-hati. Jangan sampai kekidian itu diambil dari tempat kita. Terus 6. Ya silakan. Nah ya itu bagus. Kamu membenci apa yang Tuhan benci. Segala perbuatan-perbuatan yang gak baik, kepalsuan, tetapi hati terutama harus kembali murni kepada Tuhan. 7 bersama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa benang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi kalau kita bertobat, ya, kita punya telinga, kita mendengar firman Tuhan hari ini. Dan Roh itu berkata kepada kita supaya kita benang dan kita akan mendapatkan makan daripada pohon kehidupan itu. Artinya selama-lamanya. Karena nama kita ada tertulis di dalam kitab kehidupan dan kita dijamin oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dengan dunia ini masa bodoh. Yang penting kita tidak malas di hadapan Tuhan. Jangankan makanan, apa yang diinginkan hatimu, Tuhan sanggup memberikannya. Amin. Amin ya. Nah, mari kita kembali cocokkan ini ya yang terjadi di jemaat mula-mula yang Tuhan kecam sebagai kurang kasih mula-mula. Mari kita melihat dari diri kita sendiri masing-masing. Sekarang ibadah-ibadah apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam sebuah ibadah sekarang ini? Apa yang Tuhan inginkan itu ada dan terjadi. Kita lihat lagi di 1 Korintus 12 ayat 10. Bisa digedein gak ya? Ya. Saya bacakan ya. Kepada yang seorang roh, yaitu roh Allah, memberikan apa satu? Kuasa untuk mengadakan mujizat. 2, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan yang ketiga, kepada yang lain lagi ia memberikan karunia membedakan bermacam-macam roh. 4, kepada yang seorang ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang kelima, kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Inilah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Bukan yang berbau daging, tetapi yang berbau roh. Yang karunia-karunia Tuhan berikan kepada manusia pada saat-saat itu. Bukan saat dulu-dulu zaman Yesus, saudara. Waktu saya ada lebih muda dari sekarang toh masih muda juga. Oh yang amin cuma 2. Amin ya Bu ya. Itu saya masih ngalamin seperti itu saudara. Ketika kita ibadah di gereja saya yang lama dulu. Terus di awal-awal di Karsa Pemuda, gereja yang mula-mula dibangun oleh Pak Niko, itu masih ada hal-hal ini saudara. Ya, ketika datang orang sakit pulang disembuhkan. Di gereja sebelum itu saya ngalamin itu saudara. Ketika orang-orang sakit datang digotong, dia didoain, dia pulang jalan kaki. Ketika di Karsa Pemuda itulah juga pemulihan dari almarhum suami saya itu, dia diperbarui di situ. Ketika saat itu sedang kecewa berat dengan hamba Tuhan,
lalu keliling-keliling dari satu gereja ke gereja lain, ya, untuk mencari yang baru, karena memang keadaannya sangat menyedihkan saat itu. Tapi nggak nemu-nemu, saudara. Akhirnya ke Karsa Pemuda, dan di situ dari awal masuk ibadah sampai pulang nangis terus. Seorang pria, bukan cengeng, tapi dia nggak bisa menghindari itu. Dan disitulah ada kelegaan yang tanpa bisa diomongin, tidak ada orang yang ngomongin dia, tiba-tiba nangis terus sampai pulang. Dan merasakan ada kedamaian, sukacita, hilang semua kekecewaan itu. Dan lalu selanjutnya sampai hari ini kita tidak lepas dari bimbingan daripada gereja ini. Yang sampai sekarang ada di tempat ini, Tuhan memberikan kepercayaan kita. Itu, ya. Jadi ada mujizat terjadi, ada nubuat, saudara. Ada orang-orang yang sedang berdoa memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba dia bernubuat. Dan nubuat itu bukan untuk seseorang pada waktu ibadah seperti ini, dia bernubuat untuk gereja atau untuk bangsa, ya, atau untuk persekutuan kita di situ. Nah, ada pada umumnya itu teguran-teguran atau penghiburan, ya, bagi gereja-gereja yang sedang mengalami aniaya. Kekuatan lah untuk menguatkan jemaat nubuatnya tuh. Tapi bukan lu buat-buat, ya. Artinya benar-benar dengar dari Tuhan dan disampaikan. Kemudian ada tadi yang karunia membedakan roh. Apa maksudnya itu, saudara? Kalau engkau ada dalam sebuah persekutuan, engkau ada masuk di dalam sebuah keluarga, mungkin di situ itu bisa ada roh-roh lain, roh-roh asing yang menguasai tempat itu, dan itu ada pengertian dari Tuhan. Ada sesuatu roh lain yang ada di tempat ini. Kemudian kita bisa berdoa bersama-sama. Begitulah arti daripada membedakan roh. Ada orang-orang yang melayani Tuhan, apakah ini benar-benar murni dari Roh Kudus atau dari Roh Kudus, ya. Sebab ujung-ujungnya mau bayaran dan sebagainya. Itu yang sangat banyak terjadi hari-hari ini. Ya, kemudian ada karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Ini bukan bahasa roh yang kita pakai untuk menyembah bersama-sama. Seperti tadi kita berbahasa roh, itu untuk diri kita sendiri masing-masing menyembah kepada Tuhan dengan bahasa-bahasa roh. Tapi bahasa roh yang ini adalah ada seseorang yang tiba-tiba dia berbahasa roh dengan kenceng, dan itu berisikan pesan Tuhan. Lalu biasanya ada yang kelima tadi, orang yang dikasih karunia untuk menerjemahkannya. Sehingga jemaat itu atau kelompok itu mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan saat itu. Tapi kadang-kadang yang mendapatkan karunia bahasa roh itu juga dipakai Tuhan untuk menerjemahkannya. Itu bisa seperti itu. Double. Nah, itulah yang ada yang sangat menyenangkan di dalam sebuah ibadah. Jadi kita hadir pulang tuh ada sesuatu yang kita bawa. Tapi kenapa sekarang sangat jarang itu, atau bahkan bisa dibilang tidak ada. Apalagi gereja-gereja yang sangat besar, saudara. Apalagi gereja-gereja yang mintanya 1 jam selesai. Itu kan sekarang banyak kan. Lah, kita pulang dan datang sama atau tidak? Ini yang kita mesti benahi sekarang. Kita datang beribadah. Kalau di sini saya pikir tidak ada yang dengan tujuan cari tempat yang indah, karena tempatnya ya segini aja. Ya, gereja masih sewa. Sekarang masih belum tahu nih berapa sewanya. Kita masih berdoa terus. Tetapi sudah ada izin perpanjangan itu sudah ada. Tinggal berapanya. Ya, pemusik ya luar biasa pemusik kita. Tetapi bukan yang artis-artis. Nanti mungkin ke depan mereka akan jadi artis. Tapi artisnya Tuhan, bukan artis dunia. Kalau artis dunia masuk di sini belum tentu bisa menyembah, saudara. Belum tentu, itu skillnya oke. Tetapi untuk penyembahan itu beda. Itu butuh karunia Tuhan. Amin.
Nah, dukung ya para pemusik kita supaya benar-benar ini murni di hadapan Tuhan. Ya. Itulah ya. Kemudian apalagi yang kita cari biasanya gereja-gereja yang luar biasa, ada pesangon-pesangon pada waktu pulang ya, dikasih souvenir atau amplop atau makan bersama. Nah, itu mau bertahan sampai berapa lama? Apakah sampai Tuhan datang? Dan apakah kita bawa pulang berkat rohani dari ibadah itu? Atau yang terkesan, wah makanannya enak, wah amplopnya lumayan. Kita tidak akan berkembang di situ. Kita tidak akan menjadi murid. Kalau murid itu berani bayar harga, saudara. Saudara kalau sebagai murid belajar, bayar enggak? Bayar. Ya, kecuali sekolah negeri yang free dari pemerintah. Tapi tetap ada sesuatu yang harus kita bayar. Transportasi lah, iuran apa, ada. Ya, jadi murid itu harus bayar harga. Kalau tidak bisa bayar harga, bukan murid namanya. Ya, itu sekedar mau datang sebagai undangan. Kalau kita kadang-kali melihat beribadah, kita cari the best preacher, pengkhotbah yang terbaik. Didaftarkan sekarang bisa tahu siapa ini di sini, pilih. Tiba-tiba sampai di sana diganti, cancel pembicaranya, saudara. Pengen pulang gak enak hati, tapi grundel dalam hatinya. Ya, kenapa sih bikin undangan jadwal seperti itu ternyata nggak ada. Berarti hoax, berarti itu cari pengunjung. Nah, ini kan jadi seperti promosi seolah-olah. Oleh karena itu jangan sekali-kali datang karena pembicaranya. Katakan amin. Baru separuh yang amin. Karena kita datang yang ngomongin Tuhan. Harusnya seperti itu harapan kita itu. Siapapun yang bentuknya wajahnya ini, ya, enggak penting. Yang penting dia layak dipakai Tuhan. Pasti memberkati saudara. Dan engkau pulang tidak sama seperti yang kau datang. Tujuannya itu yang terutama. Apakah kita hanya karena hari Minggu mesti ke gereja, nggak enak sama tetangga kalau nggak keluar ke gereja? Ataukah hal-hal tadi karena kita mau ketemu seseorang, setelah itu mau deal pekerjaan, bisnis? Apalagi anak-anak muda yang sedang ngincer pacar-pacarnya. Jadi ini melenceng, saudara. Ya, kalau kita datang kepada Tuhan supaya kita diberkati secara roh dulu. Nanti secara jasmani, materi, perkara gampang bagi Tuhan. Yang penting roh kita, hati kita benar di hadapan Tuhan. Datang dengan benar, memuliakan Tuhan, jangan kebanyakan minta. Muliakan Tuhan, senangkan Tuhan melalui pujian, penyembahan. Maka dari itu saya bersyukur di sini sekarang jemaat udah jarang yang terlambat. Dulu masih banyak datang pas menjelang firman. Karena dia pikir pujian penyembahan itu tidak penting. Nah, itu kebalik-balik, saudara. Justru di dalam pujian penyembahan itu Tuhan hadir. Kita membangun tahtanya Tuhan untuk dia datang dan memberkati kita. Lalu di ibadah di firman Tuhan tuh cuman apa tuh? Konklusi, penyimpulan aja. Apa yang terjadi tadi, seringkali lagunya juga enggak nyambung gitu. Doanya nyambung. Lalu si pembicara ini hanya sekedar mengkonklusikan, menyimpulkan Tuhan berkata hari ini seperti ini. Jadi imam musik ini, pelayan musik dan BL dan sebagainya ini sejajar loh dengan pembicara. Ya, untuk membangun tahta Tuhan supaya dia mau hadir, itu dimulai dari mereka. Yang setuju katakan amin.
Kalau amin, doakan terus para pemuda-pemuda ini. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak mengandalkan skill. Ya, tadi pagi saya pesan, kalau malam minggu bukan begadang. Walaupun masih single. Boleh mau main sama teman, tapi harus ada waktu untuk mempersiapkan diri. Besok ini bangun tahtanya Tuhan. Bukan ngajak orang rame-rame doang. Ya, jadi sekarang kita lebih banyak dalam menyembah Tuhan. Supaya Tuhan hadir dan memunculkan tadi itu. Mujizat, nubuat, pekerjaan-pekerjaan roh terjadi di dalam sebuah ibadah kita. Dan kita akan kokoh kuat. Tidak mengandalkan yang jasmani, tapi lebih kepada yang rohani. 2 tahun lalu tema Natalnya adalah pikirkan perkara-perkara yang di atas lebih daripada yang di bumi. Tahun yang kemarin temanya adalah yang dari BPD kita, BPH, Yesus datang memulihkan keluarga-keluarga. Nah, sudah atau belum? Jawabannya ada di saudara. Kalau belum jangan sampai terlambat. Harus pulih hari ini. Siapa tahu sore nanti Tuhan datang. Ya kan? Lalu tema yang kemarin barusan His love. Apa? Kasih Tuhan. Nah, kita kembali kepada kasihnya yang mula-mula itu. Untuk kita melakukan amanat agung. Dasarnya adalah kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mendahului mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi kita jalani PR ini dengan tulus, dengan penuh semangat, revival di dalam kehidupan kita, dan hati kita akan penuh dengan damai sejahtera karena semua dipulihkan Tuhan. Dan itu kan membawa banyak orang datang kepada Tuhan, bukan kepada gereja. Yang penting dia bertobat kembali kepada Tuhan. Mau dia tetap ibadah di mana, di yang ada puncak emas atau ada yang masih pakai itu, nggak masalah. Yang penting hatinya sudah bilang engkau Tuhan Yesus juru selamatku, beres saudara. Amin. Yuk sama-sama kita berlari-lari memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kembali lagi, sekali lagi, ibadah dengan hati yang benar. Dengan hati yang beres sehingga kita pulang membawa berkat rohani yang itu akan kuat. Jangan berkat jasmani sebentar habis saudara. Kalau engkau keluar dari sini dikasih amplop, maunya berapa? 1 juta? Bisa nggak buat jajan seminggu? Paling nggak cukup ya. Makan sehari 3 kali. Dan itu pasti kita nggak akan mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Apa yang kita butuhkan, hadapkan kepada Tuhan. Bukan secara fisik itu kita terima dari gereja, tetapi jalannya Tuhan tuh yang akan kita terima. Dan itu kapan dan bentuknya bagaimana, hanya saudara yang tahu. Tidak sama satu dengan yang lain. Walaupun itu belum terjadi, tapi engkau pulang membawa damai sejahtera Tuhan. Karena engkau datang untuk bertemu Tuhan. Dan meyakini bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Hanya tanggal dan waktunya kita tidak tahu. Harap sabar. Ada yang cepat, ada yang lama. Kalau saudara lihat kayak saya nggak ada persoalan, ada juga kan, tapi nggak ada yang tahu. Semua ada, ya. Kemarin tuh yang jatuh tuh pramugari, apa ya namanya, lupa saya. Orang Manado, ya itulah. Itu anak Tuhan banget. Jelang mau menikah kakaknya, saya dengar wawancaranya ya, videonya. Kakaknya tuh pelayan Tuhan dari apa itu, harapan apa tuh? Sama, pokoknya dia sedang melayani orang-orang yang kena bencana.
ketika mendapatkan kabar itu, ya, dan mereka sudah, orang tuanya sudah berpisah, ya, jadi broken home. Jadi kakak ini sangat dekat dengan adiknya. Suaminya khotbah lagi memberkati nikah ketika hal itu terjadi. Kan sering orang Kristen terus nanya, kenapa? Paling gampang, lagi pelayanan itu bisa terjadi bencana itu. Ya, tapi kita tidak pernah tahu, otak kita cuman segede kepala ninis ya. Tidak pernah tahu bagaimana rencana Tuhan di balik semuanya itu. Dan akhirnya mereka baru bersaksi bahwa ketika penghiburan, ketika pemakaman, itu keluarga yang tadinya terpecah-pecah berkumpul dan mereka dipulihkan. Harus membayar harga atau korban dengan si adik ini hilang tiba-tiba. Dan puji Tuhan dia bisa ditemukan utuh, saudara. Itulah kita harus belajar roh ini lebih mengerti lagi. Ya, kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita akan diberikan pengertian lebih oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan tanya-tanya lagi dah. Kalau ada malapetaka, atau kalau saya bahasanya bukan malapetaka ya, artinya masalah pemrosesan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bentuknya macam-macam, terima sajalah. Karena kita nggak tahu kok maksud Tuhan di balik itu semua, dan itu pasti ada. Yang pasti akan ujung-ujungnya mendatangkan ayatnya di Roma 8:28. Segala sesuatu diizinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan, tapi bagi siapa? Tidak semua orang loh. Orang yang dipanggil, yang mengimani itu, gitu. Ya. Baiklah, mari kita pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan, dan hidup kita harus menjadi murid dulu supaya bisa memuridkan orang lain, artinya menjadi berkat bagi orang lain. Jangan beribadah dengan biasa-biasa saja. Amin. Ya, setiap minggu jangan kita mau rugi, kita hanya ibadah karena jadwal, karena hari Minggu, karena enggak enak dengan si ini. Tapi kita harus datang dengan tujuan untuk bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya yang terus menemani kita. Revival, ada kebangkitan daripada roh kita untuk kita menang atas segala macam persoalan, dan kita akan membawa jiwa-jiwa lain datang kepada Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan untuk boleh sehidangan dengan Yesus, yaitu memperingati kematiannya, pengorbanannya. Di kayu salib untuk kita semua. Siapkan hati kita dengan baik. Apakah kau sudah beres bersama Tuhan? Detik-detik ini mari open your heart. Buka hatimu supaya Roh Kudus menunjukkan jalmahannya, lawatannya. Apa ya Tuhan yang aku masih belum beres dengan Engkau? Beritahukan aku supaya kita menang, supaya kita boleh menerima lawatan daripada Dia. Ada yang masih belum menerima roti dan anggur? Boleh angkat tangannya, nanti bisa dilayani. Mari kita akan nyanyikan satu lagu untuk pemulihan. Bapa pulihkan, Tuhan pulihkan. Untuk bangsa ini kita berdoa. Nanti bagian kedua kita akan kata ganti bangsa itu dengan hati kami. Pulihkan hati kami. Boleh bangkit berdiri dan kita responi firman Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan.
dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Kan hati ya. Tuhan pulihkan, Pulihkan hati kami. Bapa hati kami kepadamu, hati kami kepadamu, Tuhan. Ampunilah hati kami, ampunilah hati kami, dan pulihkan kembali hati kami. Sekali lagi katakan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan hati kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah hati kami, dan pulihkan kembali hati kami, dan pulihkan kembali hati kami. Dan pulihkan kembali hati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan setiap kami. Dan sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, biarlah hati kami sudah pulih oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi satu peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-kata saudara. Syukur kepadamu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Terima yang kami kasih. sembah. Syukur Naikkan Bapa. syukurku Tuhan. Syukur Bapa. Ya Allah. Buat tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pulihkan kami. Oh ya Rabatakan Rabaya Rababa. Terima kasih, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Biarlah kami datang bertemu dengan Engkau. Pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap bersyukur kepadamu. Karena Engkau baik, kasih setiamu selama-lamanya ada pada kami. Biarlah kami kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula ya Tuhan. Kami kembali mencintai Engkau sepenuhnya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan akan membereskannya. Dari hari ini sampai Tuhan datang kembali, kami mau setia kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, aku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Yang bersyukur katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai dan sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, anugerah yang luar biasa turun atas saudara sekalian. Dan teruslah makin hari makin mengerti kehendak Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Dari hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Dan kita tetap setia bersama Dia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu dulu sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di minggu depan.